Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wibowo dari kelas 11 MIPA 3 SMA Plus Negeri 2 Banyuasentika Kabupaten Bangkasen Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran informatika dengan tema analisis data. Guru pembimbing Ibu Erika Palipi Eskom MSc. Baiklah, kita akan langsung saja ke materi. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membacakan dulu terlebih dahulu pengertian analisis data, seputar data, langkah-langkah analisis data, dan juga jenis analisis data. Next, kita pertama akan menuju ke seputar data terlebih dahulu. Baiklah, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih pengertian data. Data adalah fakta dari sesuatu. Data diperoleh dari hasil pencatatan, pengamatan, atau pengukuran suatu kejadian. Dapat berupa karakter, teks kata, angka, gambar, suara, ataupun video. Baiklah, pada data ini memiliki tiga aspek. Tiga aspek penting ketika bekerja dengan data, yaitu privasi, kepercayaan, dan keamanan. Jadi kalau kita bekerja dengan data harus memegang tiga aspek tersebut, yaitu privasi, kepercayaan, dan keamanan. Next, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian analisis data. Analisis data adalah suatu proses ataupun upaya untuk mengelola data menjadi informasi baru, sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Next. Selanjutnya kita akan berlanjut ke metode pengelolaan data. Pada pengelolaan data ini, kita memiliki metode berupa tiga metode, yakni transformasi data adalah proses pengelolaan data agar memiliki format data yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian metode kedua yaitu generasi data adalah proses menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda sehingga kelas-kelas tersebut dapat ditempatkan dalam satu kelas yang lebih tinggi ataupun sering disebut dengan super kelas. Kemudian metode yang ketiga yaitu proses penyederhanaan adalah proses pengelompokan data berupa angka-angka yang nilainya bervariasi. Baiklah, selanjutnya kita akan berlanjut ke seputar analisis data. Kali ini saya juga telah menyimpulkan beberapa pendapat seputar analisis data. Menurut Lexi Jemoleong pada tahun 2002, analisis data ini adalah proses mengatur urutan data, mengordinasikan ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi. Kemudian secara umum, tujuan analisis data ini adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, kemudian dibuat kesimpulan. Jadi secara umum tujuan analisis data ini agar dapat dipahami dan agar mudah dipahami berupa kesimpulan. Jadi analisis data ini dapat disimpulkan lagi, analisis data berupa proses yang menentukan bisnis secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis ataupun ide seperti yang disarankan dan sebagai upaya untuk memberikan bantuan dan tema ke hipotesis. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah analisis data. Analisis data ini memiliki banyak langkah-langkah, antara lain pengumpulan data. Pada tahap awal kegiatan analisis data adalah pengumpulan data untuk dianalisis. Jadi tahap awal kita sebelum menganalisis data adalah pengumpulan data terlebih dahulu. Kemudian tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan itu proses pengecekan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, tahap pengkodean. Jadi pada analisis data ini terdapat tahap pengodean yang merupakan proses mengidentifikasi dan mengklarifikasi semua pernyataan pada instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan variabel yang sedang dipelajari. Kemudian pada analisis data ini terdapat juga tahap pengujian. Apa itu tahap pengujian? Tahap pengujian yaitu proses pengujian kualitas data baik dari segi validitas, kemudian reliabilitas instrumen dari pengumpulan data tersebut. Jadi harus valid datanya dan juga harus benar faktanya. Kemudian tahap mendeskripsikan data. Apa itu mendeskripsikan data ini? Mendeskripsikan data adalah proses menggambarkan data dengan menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dengan berbagai ukuran, kecenderungan sentral, dan ukuran dispersi. Tujuan adalah untuk memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Kemudian tahap yang terakhir ada tahap pengujian hipotesis,
yaitu proses pengujian proposisi, apakah itu dapat diterima atau ditolak, apakah itu memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap ini nanti kesimpulan berdasarkan tahap ini nanti diperoleh kesimpulan dan keputusan yang akan dibuat. Next, selanjutnya kita akan melanjut ke jenis analisis data. Jenis analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis data deskriptif dan analisis data inferensial. Nah, jadi terdapat dua jenis, yaitu deskriptif dan inferensial. Oke, kita akan berlanjut ke analisis data deskriptif terlebih dahulu. Data deskriptif ini memiliki pengertian, yaitu teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambar dari data yang dikumpulkan tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Kemudian beberapa di antara yang dimasukkan dalam teknik analisis data deskriptif, misalnya penyajian data dalam bentuk grafik, meja, presentasi, frekuensi, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke analisis data inferensial. Jadi analisis data inferensial ini memiliki pengertian juga. Pengertian ini adalah teknik menganalisis data menggunakan statistik dengan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial ini menggunakan rumus statistik. Hasil perhitungan formula akan menjadi dasar untuk generalisasi sampel untuk populasi. Dengan kata lain, analisis inferensial ini berfungsi untuk mengeneralisasi hasil studi sampel untuk populasi. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai manfaat analisis data. Jadi, analisis data ini memiliki berbagai manfaat, antara lain yaitu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas dan lebih valid dan juga lebih fakta. Kemudian proses identifikasi yang lebih andal, kemudian memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting. Kemudian dapat melihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan kemudian dalam kegiatan bisnis ini membuat proses mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan atau keputusan. Dan yang terakhir memiliki kesadaran yang lebih baik tentang potensi pelanggan. Next, itulah materi kita pada analisis data ini dengan mata pelajaran informatika dengan guru pembimbing Ibu Erika Parifi ekspektasi. Thank you for attention. Stay at home. Satu lawan corona, semua lupa lawan corona. SMA plus B2 bahasa 3 harus bisa. Oke, thank you for attention. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, share,